Selamat pagi para saudaraku semua dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu. Kita hari ini akan mendengarkan bacaan Injil. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai 51. Engkau akan melihat malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Pada waktu itu Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Natanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihatlah, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat akan turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda SMP setelah Maris, dan para pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan pertama melalui kitab Daniel 7, 9-10, dilanjutkan 13-14. Daniel melihat bahwa yang berkuasa itu seperti seorang yang lanjut usianya. Pakaiannya putih dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Gambaran ini mengartikan bahwa Allah itu adalah agung dan perkasa. Lalu dia memberikan kuasa itu pada seorang anak manusia sebagai raja, dan kekuasaannya kekal selamanya. Maka sesungguhnya tidak ada hal yang patut dibanggakan apalagi disombongkan dari seorang manusia seperti kita ini. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael. Ketiga malaikat agung Gabriel dikirim untuk menyampaikan kepada Santa Perawan Maria bahwa Allah memilih dia untuk mengandung Yesus putranya. Mikael dialah yang berjuang melawan iblis yang terusir dari Firdaus. Dia mengumumkan misteri keadilan ilahi sambil meyakinkan kita akan kemenangannya. Rafael adalah dia yang menemani Tobia muda, melindungi dan memberi saran kepadanya, dan akhirnya menyembuhkan ayahnya. Kehadiran malaikat dalam kehidupan religius umat beriman membangun kesadaran tentang hidup beriman. Yesus dalam Injil hari ini berkata kepada Natanael, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Yesus sendiri meneguhkan kesejatian diri Natanael yang dengan terbuka dan tulus menanggapi ajakan Filipus untuk datang dan berjumpa dengan Yesus. Karena kesejatian dirinya, maka Natanael pantas. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan pendengar dimanapun Anda berada, karena Tuhan sudah mengenal dirinya, maka Natanael sadar siapa dia sebenarnya, dan ia mengakui Yesus sebagai Tuhan. Iman inilah yang harus kita miliki. Kita harus bergulat dengan diri kita sendiri. Kita harus membiarkan diri kita berjumpa dengan Tuhan, dan membiarkan Tuhan mengenal diri kita, dan kita terbuka kepada Allah, sehingga Tuhan menumbuhkan iman kepercayaan kita, dan kita mengakui, ya, saya percaya, dan ketaatan iman kepada Tuhan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada,
Firman Tuhan hari ini merupakan sebuah ajakan untuk melihat kembali atau mengoreksi diri kita masing-masing. Melihat kembali relasi kita dengan sesama. Apakah dalam relasi yang terjalin ada kepalsuan atau kejujuran? Kejujuran sangat diperlukan dalam berelasi, entah dalam persahabatan, dalam keluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kebajikan ini membawa kedamaian, keharmonisan, kepercayaan dalam hidup kita. Sedangkan kepalsuan merupakan buah dari keegoisan, kemunafikan, ketakutan, dan lain-lain. Kebajikan ini hanya membawa kita semakin dijauhi dari sesama, hilang kepercayaan kita, dan lain-lain. Jadi, untuk menjadi seorang Kristen yang sejati, diperlukan satu kebajikan, yaitu kejujuran. Jauhilah kepalsuan, karena hidup yang mendua hanya membuat kita semakin terlarut di dalam kehancuran. Pilihan hidup mendua membuat identitas kita sebagai Kristiani ternodakan, karena baik di hadapan sesama namun jahat di belakangnya. Dengan demikian, undangan untuk menjadi Kristiani yang sejati adalah undangan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Demikianlah permenungan kita hari ini. Salam hangat dari suara hati, salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Amin.